Ya, saat ini saya ingin berbagi kepada kita perihal mengenai nasib bayi dan juga orang-orang cacat mental dari sejak kecilnya. Bagaimana nasib mereka ketika mereka mengalami kematian, sementara mereka memiliki iman, sementara orang tua mereka bukanlah orang yang percaya. Ya, bagaimana nasib mereka? Nah, saudara, mari kita lihat bagaimana pernyataan Tuhan mengenai hal seperti itu, supaya kita tidak salah mengerti, sehingga kita menuduh Tuhan itu tidak berkeadilan. Ya, kita akan melihatnya dari banyak sudut, ya. Satu dari Alkitab, kedua dari logika, dan ketiga dari keadilan, gitu ya. Kalau kita lihat dari faktanya, kalau kita pelajari dari Matius pasal 19 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-15 seperti ini kira-kira. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Ya, saudara-saudara, ini kita sedikit belajar mengenai pernyataan Tuhan atau nasib daripada anak-anak yang belum akil balik, ya, yang belum akil balik atau yang orang yang memang belum punya kemampuan untuk mengerti, memahami kebenaran. Ya, itu yang akan kita pelajari, ya. Dan Tuhan Yesus memberikan sebuah pernyataan yang menarik, ya. Pasti, menarik, dan tidak abu-abu begitu. Karena kebenaran itu selalu sifatnya itu pasti begitu. Jadi Tuhan Yesus berkata, anak-anak seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Ya, anak-anak seperti itu yang mempunyai kerajaan sorga. Anak seperti apa? Anak-anak tadi yang belum akil balik. Nah, jadi anak-anak yang belum akil balik, katakan ya bayi, ya, atau belum sampai usia 12 tahun misalnya, itu dianggap belum akil balik. Ya, orang Yahudi sepertinya membuat patokan bahwa usia di bawah 12 tahun itu masih dianggap belum akil balik, ya. Makanya ketika anak-anak itu sudah 12 tahun, maka mereka wajib ke Bait Allah. Itu, ya. Untuk menunjukkan bahwa mereka sudah akil balik atau bisa atau sudah bertanggung jawab atas apa yang ia perbuat, dan dia akan dituntut untuk bertobat atas perbuatan yang ia lakukan, ya, atau bertanggung jawab untuk perbuatan yang ia lakukan. Gitu. Nah, mengapa anak-anak itu pasti masuk surga, atau anak siapapun begitu, ya, terserah dia keyakinan orang tuanya apa. Bahkan mungkin orang tuanya tidak punya keyakinan, atau mungkin ada di suku pedalaman sana tidak pernah mengenal kemajuan teknologi. Tetapi Tuhan memberikan sebuah jaminan kalau mereka pasti masuk surga. Mengapa, saudara? Karena orang yang lahir itu tidak pernah bisa memilih dia lahir di mana. Ketika kita lahir, kita tidak bisa pilih kita lahir di mana. Jadi kita sebenarnya semua lahir itu adalah karena keinginan daripada dua pribadi, yaitu ayah dan ibu. Maka kita lahir begitu, ya. Nah, oleh karena itulah Tuhan menyatakan keadilannya dengan memberikan garansi keselamatan kepada semua anak-anak, ya, semua anak-anak tanpa terkecuali, saudara. Jadi tidak melihat iman orang tuanya, sama sekali tidak. Sebab kalau melihat iman orang tuanya, ini akan jadi problem. Anda bayangkan kalau misalnya bapaknya seorang percaya, mamanya tidak, lalu anaknya mati, lalu kemana? Atau ayahnya Kristen, belum lahir baru, mamanya bukan seorang Kristiani, nah kemana perginya? Ya, seperti itu. Jadi sebetulnya sangat tidak masuk akal kalau misalnya keselamatan bayi itu ditinjau dari iman orang tuanya. Mengapa? Karena sekali lagi anak itu tidak pernah dapat memilih dia lahir di mana. Ya,
Seandainya dapat memilih, ya mungkin dia akan memilih lahir di kandungan seorang yang percaya. Tapi problemnya tidak bisa. Ya, jadi itu kita lihat dari sudut pandang keadilan Tuhan. Dan kita bisa lihat itu, dan itu didukung juga oleh dari logikanya. Ya, tidak masuk akal Tuhan menghukum orang yang memang tidak punya kemampuan untuk dituntut. Tidak mungkin, saudara. Ya, sama sekali tidak mungkin. Jadi pernyataan Tuhan di dalam Matius pasal 19 tadi itu sebenarnya pernyataan ilahi. Ya, dia adalah pemilik sorga. Tentu dia yang punya hak atau otoritas untuk membuat sebuah keputusan begitu. Dan itu harus kita imani seperti itu. Ya. Jadi Tuhan si empunya tidak menuntut pertanggungjawab dari bayi. Tetapi setelah dia akil balik, maka dia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dia harus bertobat. Jika dia tidak bertobat, maka dia tidak akan diampuni. Ya. Dan kalau tidak beriman kepada Sang Juru Selamat, maka dia tidak akan pernah selamat. Ya, jadi saudara, itulah alasan mengapa bayi siapapun ya, apapun keyakinannya, itu pasti masuk surga. Karena Tuhan sendiri yang membuat pernyataan itu dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Dan itu bukan bicara mengenai baptisan. Ya, sama sekali tidak. Ya. Oke, semoga ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.